dan satu lagi PMNet 9. Di 4 kemarin kita sudah arahkan bahwa PMNet 9 itu mengarah ke fisik di bridge keluar, sedangkan PMNet 1 itu untuk bentuk binding kita antara GNS3 dengan GNS3 VMware untuk penghubungnya. Nah, sekarang yang concern kita adalah di router sebagai NAT nanti yang kita masukkan di MikroTik. Nah, MikroTik yang kita bangun nanti di sini itu yang berhubungan, sebelumnya sudah ada koneksi kita menggunakan PMNet 8 sudah. Nah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin ini walaupun ini dituliskan di sini nomor prefixnya 192, 168, 12, ini nanti bisa saja berbeda dengan nomornya Bapak Ibu ya. Ini tidak harus selalu sama. Ini bisa berbeda, tapi tidak masalah itu, walaupun berbeda, silahkan disesuaikan saja untuk nomor di NAT-nya ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan sekarang di sini, masih menyimak Bapak Ibu? Masih. Siap Pak, masih Pak. Masih. Masih Pak. Masih Pak. Siap. Masih Pak, masih Pak. Tolong bersabar ya Bapak Ibu ya. Saya lagi baru ini. Nah, Bapak Ibu supaya lebih saya ulang lagi di sini yang kemarin yang saya tunjukkan supaya lebih jelas nanti di sini di koneksi kita yang kemarin. Nah, ini yang mau kita pakai sekarang koneksi ininya. Koneksi PMNet bisa kelihatannya Bu ya? Pak, dekatkan aja. Bisa Iya, Pak. Bisa. Nah, ini yang menjadi koneksi PMNet 8 ini nanti kita gunakan. Kita bisa cek dulu ya, seperti penjelasan di job sheet-nya, kita cek dulu bahwa sekarang kita mempunyai IP prefixnya adalah seperti komputer saya di sini ya, mempunyai network 88 ya, 192, 168, 88. Sedangkan contoh yang itu tadi saya tunjukkan adalah 12 ya. Jadi mungkin saja ini berbeda-beda Bapak Ibu ya, jadi tidak masalah ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang berapa kalau kita mau mengikuti Bapak Ibu ya, kalau mau mengikuti anjuran dari job sheet kita, berarti kita harus cek dulu kira-kira nomor berapa sama nomor berapa yang sudah terpakai di nomor 192, 16888 sampai dengan 255. Kalau kita lihat di sini kan berarti ada 24 bit, berarti ada 254 IP address. Nah, yang sudah dikasih di HCP settingnya di sini, ya, dikasih di HCP settingnya di sini kita lihat adalah 128 sampai 254. Ya, berarti ada 127 ya, 127 IP yang bisa dipakai. Nah, sedangkan untuk gateway-nya sudah dipakai nomor 2. Ya, ini sudah dipakai nomor 2. Nomor satunya sudah dipakai, jadi nomornya itu sendiri. Berarti nomor 1
dengan nomor 2 sudah dipakai. Itu maksudnya kalau di job. Jadi berarti kita kalau kita memakai yang statik sekarang, berarti kita bisa memakai yang 3 sampai ke belakang. Itu maksudnya. Jadi bisa kita menggunakan untuk di mikrotik kita nanti kita bisa menggunakan 192, 168, 883. Itu Pak Asep ya. Halo? Ya. Nah. Jadi itu penjelasan di sini. Kemudian jelas ya Bapak Ibu ya untuk koneksi yang PMNet 8 kita ini nanti kalau Bapak mau mengatur IP address-nya untuk mikrotik kita ya menggunakan 8. Artinya ini nanti khusus untuk IP address yang Ethernet 1. Di Ethernet 1 di mikrotiknya. Ya, oke. Jelas Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Jelas, Pak. Ya, Pak. Oke. Yang cuci tangan dulu, cuci tangan. Ya, nanti saya cuci tangan. Pak Asep. Maaf. Kalau membuat ini tidak usah cuci tangan. Untuk natnya tidak usah cuci tangan ya. Aduh, lupa. Ya, nggak apa-apa. Jadi sekarang Bapak Ibu, jadi sebentar. Jadi maksud saya Bapak Ibu untuk koneksi kita nanti itu jangan lupa penjelasan yang di job sheet itu. Ayo buka job sheet-nya dulu. Penjelasan yang di job sheet itu yang saya maksudkan tadi supaya nanti kronologisnya dari pengaturan IP address kita yang di GNS3-nya itu nanti walaupun yang pertama walaupun nanti berbeda ya tidak apa-apa. Kemudian kalau mau melihat IP address dan IP yang sudah digunakan dan IP gateway-nya, silakan Bapak Ibu cek di yang saya buka tadi contohnya, gitu ya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah sekarang saya mau mencoba untuk mikrotiknya, ya. Teman-teman saya yakin sudah sering untuk konfigurasi mikrotik yang seperti ini, ya. Ini juga mungkin sering. Kemudian mikrotik yang gede, kemudian yang software. Nah, kalau sekarang ini kan kita tidak menggunakan mikrotik yang ini, tapi menggunakan mikrotik yang virtual dan tidak menggunakan yang jadi harus, tapi kalau dengan tab itu kita bisa terbantu seperti kemarin untuk suite-nya. Nah, saya coba buka dulu sebentar untuk pengaturan GNS3-nya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu di ini kita di job sheet kita, maka nanti mikrotik itu juga nanti akan terhubung ke suite kita yang kemarin ya. Suite kita yang kemarin ada pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, pilihan 5 sesuai dengan namaannya kemarin. Kamu ke tamu, kemudian lab, dan jet. Nah, kalau untuk ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Nah, kita ngambil ini, mengambil
mikrotiknya ya. Cloud dulu, cloud ya. Kita ambil cloud dulu di sini ya. Ini cloud-nya. Nah, ini cloud. Kita edit dulu cloud-nya apa? Sorry. Ya, config cloud-nya ini di berapa tadi? Ini harusnya berapa? 0, 1 atau 2? Satu. Yang kemarin dua, Pak. Oh, 2. 2 kan kemarin ke bridge ya. Satu. Gimana Bu Rina? Ke 1 atau 2? Satu. 1 ya. Oke. Jadi kita hubungkan sekarang. Ini nanti 1. Sekarang kita ambil mikrotiknya. Ya. Mikrotiknya kita import. Ya, import ya. Import appliance-nya. Yang ini dulu tampilin Pak Iwan supaya kelihatan. Lihat. Yang ini Pak, tampilan biasa. Nah. Appliance-nya kita cari yang mikrotik image-nya ya. Ini open yang mikrotik cair GNS3 ya. Nah, ini kita open dan kemudian install, next ya. Kemudian ini akan nanti jadi binary-nya Kemu, next juga. Nah, di sini kita memilih mikrotik cloud host yang 6.47 sesuai dengan petunjuk di job sheet kita. Kita memilih yang ini 6.47 ya. Oke, next. Nah, 47. Kemudian kita import ya. Kita import. Kita ambil. Sebelumnya Bapak Ibu di ekstrak dulu mikrotiknya yang CHR 6.7. Di ekstrak baru kita ambil di dulunya ya. Ambil CHR 6.47 kemudian open. Jadi sebelumnya kita ekstrak dulu, oke? Open. Nah, ini jadi sekarang jadi berwarna hijau. Sebentar, dia berputar dulu. Nah, ini sekarang sudah masuk yang kita import tadi. CHR 647, kemudian next. Yes. Nah, finish ya. Oke. Oh, karena sudah ada kali. Bentar. Kembali. Nah, sekarang kita ambil mikrotiknya seperti itu. Anggap aja sudah selesai tadi ya. Nah, sekarang kita ambil mikrotiknya.
Di mikrotiknya sebelumnya kita konfigurasi dulu, lihat konfigurasinya, kita memerlukan portnya berapa? Di situ di job sheet 5 ya. 5, Lima. Pak. 5. Bapak Ibu, 5 ya. 5 5, Pak. untuk network Iya. komputernya. Oke. 5 ya. Oke. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. berarti dari cloud kita harus hubungkan ini sekarang yang dari kaki 1 ya. Kaki 1 ini kita hubungkan ke cloud-nya yang di kaki 1, ETH1. Nah, ini terhubung sekarang, kemudian mikrotiknya kita hidupkan. Nah, kalau harusnya sekarang mikrotik ini kalau kita kasihkan IP address sekarang untuk ini, sekarang kita konfigurasi dulu mikrotiknya, konsul. Kalau sudah jalan mikrotiknya seperti ini. Nah, mikrotik login ya. Mikrotik loginnya pakai admin ya. Admin. Oh, belum ya. Nah, itu admin. Nah, sini suite. Nah, kelihatan? Kelihatan Bapak Ibu mikrotiknya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Sekarang kita setting IP-nya. Coba apakah interface print, coba ya. Interface print. Nah, kita sekarang sudah mempunyai Ethernet 5 yang satu sudah terhubung, ya. Ya. Nah, sekarang kita mau setting interface-nya ETH1. Saya kasih Bapak Ibu, saya hanya kasih satu contoh saja yang Ethernet 1 ya. Nanti selebihnya Bapak Ibu silakan setting. Untuk yang penting kan sudah terkoneksi. Nanti bisa dilanjutkan. Kita kasih IP dulu sekarang untuk Ethernet 1 dan namanya dulu ya. Interface set kemudian Ether 1, kemudian menjadi Ether interface set Ether interface set name ya. Name Sama dengan internet. interface set name Ether. Halo? Internet Ether 1. Nah, namanya menjadi namanya nanti internet Ether 1 ya. Oke. Kemudian nah yang selanjutnya nanti yang internet 2, 3, 4 itu silahkan nanti Bapak Ibu gantikan menjadi apa? Seperti yang di job sheet itu Bapak Ibu gantikan jadi namanya tamu, staff, lab. Nah, coba yang kita kasih yang staff ya, yang terdua ya. Ini terdua. Nah, interface set name Ether 2 start. Ether. Oke, nah sekarang kita mau ngasih
interface print misalnya. Nah, ini ada internet, ada stack. Ya, silakan nanti dilanjutkan untuk 3, 4, 5. Nah, sekarang kita memberikan IP address untuk internetnya. Bapak Ibu, yang untuk Ethernet 1 itu jangan lupa kita harus menyesuaikan dengan cloud. Itu berarti kalau di saya nomornya tadi yang 19288. Ya, Bapak Ibu mungkin berbeda. Nah, tapi saya lanjutkan dulu aja ya. Untuk IP address-nya ya. IP address-nya setting address, kita setting IP address-nya. IP address ada dia. IP address address Sama dengan. Nah, di nomor saya itu 192.168.883 ya. 24 bit netmax-nya. Untuk interface sama dengan internet. Jadi saya memberikan IP address sesuai dengan penamaan yang internet tadi itu 883. Kenapa 883? Karena tadi saya di Mnet 8 yang jadi NAT saya itu IP yang sudah terpasang adalah yang 88. Ini yang pasti berbeda dengan Bapak Ibu. Oke. Nah, dari sini kita coba dulu apakah memang ini sudah terhubung dengan ini ya, dengan ini kelihatan ya. Ini masih kelihatan Bapak Ibu? Masih kelihatan, Pak. Masih kelihatan. Lanjut, Pak. Proteknya Lanjut, Pak. Ya, di konsolnya sekarang coba kita ping dulu apakah sekarang sudah terkoneksi, sesudah kita kasih IP di Mikrotika, apakah sudah terkoneksi ke internet? Belum, ke cloud yang sudah NAT. NAT itu tadi prinsipnya Bapak Ibu adalah kita anggap NAT-nya ke internet. Jadi yang itu adalah 192.168.888 nomor saya itu adalah nomor yang sudah terkoneksi ke internet. Coba kita ping ke Google sekarang ya. 88 aja ya. Nah, dia ini 88 sudah terkoneksi ke internet di komputer saya. Ya, itu berarti sudah terhubung sekarang. Nah, di GNS3-nya, berarti ini nanti yang kaki satu ini nanti akan kita hubungkan ke switch di sini. Misalnya di internet kita pasang di ETH 0 ya. Ethernet 1. Ethernet 2, sorry, Ethernet 2. Ya, Ethernet 2. Karena internet 1 kan ke internet. Sorry. Nah, ini sekarang berarti di switch 2 sudah ada jalur internet. Nah, ini nanti yang Bapak Ibu hubungkan, lanjutkan, contohnya seperti tadi, Ethernet 3 itu nanti stop, hubungkan lagi ke PLN stop-nya, yang 4, PLN 4, yang tamu ya, hubungkan lagi ke PLN 4 di PLN 4 kita, yang tamu juga, terakhir yang DM, begitu juga. Pada saat pengujiannya nanti ini mempunyai dengan jalur-jalur pilihan tadi itu sampai di situ sebenarnya tujuan dari proyek kita. Ya, gimana Bapak Ibu? Jelas? Insya Allah. Halo. Insya Allah, Pak. Iya, jelas, Pak. Ya, yang ini materi ini ya, mengasihkan menurut saya. Nah, teman-teman, ada di sini kliknya kemarin.
Ya siapa tahu ada teman-teman yang belum ini ya. Mungkin saja teman-teman di rumah itu banyak yang menggunakan hotspot untuk internetnya ya. Dari HP misalnya, ya kan? Halo, Iya, Pak. Ibu Epi Iya, Pak. di nah, di sini kalau biasanya, nah sebentar saya tunjukkan dulu. Hmm. Oh. Oh, ini nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Belum muncul, Pak. Belum muncul ya? Nah ini. Nah, ini kelihatan nih. Ya, sudah Kelihatan, Pak. Sudah kelihatan. Ini kelihatan nih. Nah ini. Network connection. Nah, dari network connection biasanya internet kalau kita dari wifi itu di-enablekan dulu, jangan nanti supaya koneksi yang kita pilihan 8, Bapak Ibu kan pilihan 8 menjadi PMNet 8 jadi NAT. Nah, NAT-nya itu juga harus diperjelas di adapternya. Misalnya ini ya. Ini saya belum kelihatan sih, Pak. Ceng. Nah, itu misalnya di wifi ya, ini wifi-nya, Bapak Ibu klik dulu ini, harus yakinkan bahwa ini sudah share ya. Kadang-kadang kita lupa. Mohon maaf teman-teman, bukan mungkin kalau lupa saja. Ini saya properties. Nah, di sini ada share-nya. Sampai segini nggak bisa lagi ya. Ini ada WMAX ini ada keterbatasannya. Kalau sampai 2 kali ke bawah nggak kelihatan lagi dia. Nggak ada lagi fasilitas share-nya. Nah di sini nanti ada, yakinkan dulu Bapak Ibu ya. Di ini bahwa ini ada tulisan share, bahwa saya sudah konfigurasi dia. Kalau saya klik kanan, ini di klik kanan ada properties ke share. Yakinkan, Bapak Ibu yakinkan bahwa allow untuk another network nanti di sini. Ini nggak bisa saya tunjukkan Bapak Ibu karena apa ya? Tidak boleh lagi, nggak ada lagi, batasnya sampai 2 ke dalam, 3 nggak mau lagi. Nah, di situ nanti supaya nanti benar-benar dia sudah save untuk ininya, NAT-nya. Nah, ini nanti ada tulisan share di sini ya, bahwa ini sudah di share. Itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu tinggal lanjutkan mulai dari pengujiannya. Misalnya nanti pengujiannya itu menggunakan Windows 7 yang sudah ada kemarin itu, Bapak Ibu tadi uji di apa? Di staffnya 2 tamu, kemudian di MZ-nya bergandengan satu-satu untuk menguji koneksinya itu. Nah, sebelumnya itu kalau nggak salah di job sheet kita suruh bahwa setiap ruangan staff, tamu, lab itu nanti dibuat di HCP server. Ya,
Begitu juga dengan konfigurasi yang di mikrotiknya itu dibuat. Jadi supaya gampang nanti untuk mengkoneksikan pengujiannya. Begitu, Bapak Ibu, ada yang bisa ditanya mungkin sehubungan dengan yang materi kita sekarang. Bu Epi, nggak kedengaran Bu Epi? Ibu Epi nggak kedengaran suaranya. Oh. Ya, silakan. Kalau untuk nyeting mikrotiknya pakai Winbox, nggak apa-apa, Pak. Oh, nggak bisa. Yang nanya siapa? Pak Ubedi ya? Iya. Kayaknya nggak bisa, Pak, untuk Winbox-nya. Pakai itu aja, sama aja, lebih enak mengetik ini kayaknya daripada hanya tinggal. Saya tadi ngetiknya aja kok. Tinggal yang dibantu dengan tab lebih mudah, Pak. Kita nggak pakai Oke, Winbox, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Yang udah terbiasa, Pak, ya, pakai Winbox ya? Gampang. Oke, Nggak apa-apa nanti, supaya ini, Pak, supaya jadi double ininya, keahliannya. Iya, siap, Pak. Tuan. Iya, Pak. Iya. Ada yang mau disampaikan, Bu Epi? Bu Epi mau ngomong kayaknya tadi, cuman nggak kedengaran. Makanya lebih bagus langsung saja ngomong ke speakernya, jangan pakai begini. Malah suka error. Pak Kurniawan, gimana? Lancar? Lancar, Pak, lancar. Nah, saya kira teman-teman silakan dicoba-coba. Ini hubungan kita kurang harmonis ini, kurang bagus ininya. Kalau ada tanda seru terus. Ada ganjalan-ganjalan. Ya. Tuh berputar-putar ini. Ini apa, Tuan, sinyalnya? Ya. Gara-gara ini ada ganjalan-ganjalan ini, hubungan kita kurang harmonis. Tuh, ibu-ibu pada hilang semua. Putus-putus semua teman-teman. Kalau saya mah lancar. Break dulu, Pak. Nah, oke, teman-teman, begitu ya yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti bisa ya. Biar sama Aris aja nanti. Sama. Enggak, Pak, itu yang tadi itu apa namanya? Kalau saya kan untuk yang internetnya dari HP masih ini, Pak, ngambil koneksinya itu tadi kurang jelas, Pak. Potong tadi. Oh iya. Ya, begini Bu Rama ya. Kalau Bu Rama dari Iya, Pak. Kalau Ibu Rama koneksinya dari HP, ya kan Ibu koneksikan laptopnya Ibu ke HP kan? Aduh, berisik ya.
Nah, kalau ini kalau Ibu Rahma mengkoneksikan HP-nya ke laptop gitu ya, Bu Rahma ya? Bu Rahma? Iya, Pak. Ibu Rahma kan mengkoneksikan itu ke laptop kan? Iya. Yang di HP itu ya, yang di hotspot gitu kan? Iya. Ya. Nah, kemudian untuk di WiFi-nya Ibu, WiFi-nya Ibu itu yakinkan bahwa itu ya, sudah di-share. Ibu bisa lihat ini nggak laptop saya nih? Iya, Pak, udah. Kelihatan? Iya, Pak. Yang maksud saya yang ini Bu, yang Pak, ini harus di-share. Yang wifi-nya kan, Pak, ya? Iya, ini ada tulisan share ya, Bu ya. Iya. Share ini. Nah, di sini sini kan ada halo. Ini ada tulisan Bu. Kemudian nanti PMNet berapa? Berarti PMNet 8 kan Bu ya? Iya. Nanti kan di sini PMR network adapter PMNet 8 misalnya. Kalau karena NAT kita adalah 8 ya. Share allow. Ya, kelihatan. Iya, Pak. Nah, nanti tershare di situ di PMNet-nya. Supaya nanti kelihatan apa ya? Gitu ya? Jelas ya? Kalau di Vimnet-nya, Pak, ada yang di setting nggak? Di PMNet-nya sendiri kan ini sudah ini Bu. Tadi coba ya sekali lagi. Kalau yang itunya, kalau yang di PMNet sendiri kita sudah tentukan di PMR. Di sini Bu. Kalau yang oh di ruangnya Bu Rahma banyak orang Bu Rahma ya? Iya, Pak, maaf, Pak. Dimut dulu. Nah, jadi Bu Rahma yang ini nih ya untuk PMNet 8-nya sebelumnya Ibu sudah connect di sini. Sudah atur di sini sebelumnya itu. Ini ya yang jadi NAT-nya. Jadi yang Ibu tadi yang kita buka di wireless-nya itu, Ibu sesuaikan dengan yang tertulis di sini, apakah PMNet 8 atau PMNet berapa yang jadi NAT-nya gitu Bu ya. Itu di awal ini Bu, di awal. Gitu ya. Jadi kalau ini misalnya berbeda, Pak saya bukan di PMNet 8, ini PMNet 7 atau PMNet 0. Nah, tidak apa-apa, Ibu bisa pertahankan ini PMNet 0, tidak apa-apa. Tetapi nanti ingat pada saat setting nanti NAT-nya sebenarnya yang datang dari NAT yang datang dari share dengan PMNet 0, gitu, kalau memang 0, begitu ya. Nah, begitu. Jadi itu koneksinya supaya nanti yakin bahwa itu adalah sudah share masuk untuk internet. Begitu. Nah, kalau misalnya ini kalau kita lihat di sini sekarang, sedangkan yang di sini di laptop saya di sini adalah PMNet 0, maka ini tidak akan terkoneksi Bapak Ibu ya. Karena harusnya ini jadi PMNet 8, sedangkan di sini untuk NAT-nya adalah untuk NAT
firmware-nya di 8, maka itu berlaku untuk keseluruhan PMNet 8 untuk koneksi ke internet. Sumbernya di sini harus dikoneksikan ke PMNet 8 juga. Gitu. Jadi jangan berbeda, jadi harus konsisten. Ini 8, ini harus. Ya. Gitu, Pak. Begitu Bapak Ibu. Kira begitu. Kalau masih ada yang mau share, silahkan. Ya Pak Ubedillah, Ubedillah jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Ya. Oke. Masih ada yang mau diceritakan? Masih ada teman-teman yang mau didiskusikan? Silahkan. Masih ada waktu 1 menit lagi. Jelas Pak Gede? Pak Juliana sudah ya? Oke. Pebi sudah? Jelas Pak, jelas. Ya. Jelas Pak. Oke. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita hari Kamis kita evaluasi lagi. Ya. Nanti hari Kamis waktu lagi kita untuk ngobrol-ngobrol. Pokoknya Bapak Ibu harus bisa semua. Ya. Oke, saya serahkan ke Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Zahid. Teman-teman semua, alhamdulillah pada daring ini kita hadir semua ya. Mengingatkan kembali kepada teman-teman semua, yang pertama tugas ini seperti biasa kita harus selesai hari Jumat ya. Biasa jam 23.59 jam 12. Nah, kemudian pertemuan kita itu ada waktu sampai minggu depan Bapak Ibu ya. Jadi minggu depan itu kita sudah masuk post test nanti terakhir itu. Jadi untuk teman-teman semua di samping yang pertama tugas ini harus diselesaikan tepat waktu, kemudian ada forum diskusi ya, kemudian ada umpan balik dan tes formatif Bapak Ibu selesaikan. Nah Bapak Ibu juga harus kita sarankan, kita sama-sama mengingatkan bahwa bahan bacaan dari KP1 sampai KP terakhir Ibu baca-baca kembali, mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu baca pelajari nanti ketemu di post test sehingga Bapak bisa menjawab dengan jawaban-jawaban untuk post test sehingga Bapak mendapat 100 harapan kami semua ya, sehingga Bapak ini alhamdulillah kita selesaikan nanti di hari depan. Jadi tidak baik itu post testnya Bapak bagus, tugas-tugasnya juga terkumpul semua dengan nilai yang baik ya, sehingga Bapak Ibu dengan mudah atau dengan ringan dinyatakan berhasil ya selama di kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita semua diberi kemudahan, kelancaran dan kesehatan ya, sehingga dapat menyelesaikan iklan daring ini dengan baik dan sukses. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan hari Kamis ya kita bertemu di waktu yang sama untuk masih pembelajaran rutin ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.